沸腾的血，看了眼里火尽边缘，一顾盼坠落心间深渊，逆着风陨落中涅槃，征途上那远方的人。Bab 226-230. Bab 226, Buah. Sosok manusia yang menyala terbang melintasi cakrawala dan tiba-tiba berhenti di udara beberapa saat kemudian. Api putih tebal di tubuhnya juga berangsur-angsur menghilang. Setelah nyala api benar-benar lenyap, wajah lembut dan tampan seorang pemuda terungkap. Mata hitam pemuda itu berkedip lembut saat dia memiringkan kepalanya ke belakang. Perubahan di matanya dengan cepat menarik diri dan kelicikan serta vitalitas seorang pemuda menggantikannya. Guru, barusan, apa yang terjadi? Xiao Yan dengan lembut memutar lehernya, menyatukan alisnya dan bertanya dengan lembut. Penyelidikannya secara alami tentang mengapa serangan yakin Yao Lao dari sebelumnya tiba-tiba hancur. Ini adalah perbuatan yang ada di lengan bajumu, Yao Lao menjawab tanpa daya, bukankah karena, Bone Chilling Flame, mengisolasi Qi-nya? Aku khawatir Yun Xi dan ular orang akan merasakan bahwa Qi ini adalah milik Ratu Medusa. Itu dia. Mendengar ini, Xiao Yan terdiam sejenak. Telapak tangannya menjulur ke lengan bajunya dan dengan hati-hati mengeluarkan ular kecil 7 warna, yang seluruh tubuhnya hangat seperti batu giok. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan menatap tajam. Merasakan fokus Xiao Yan, ular kecil 7 warna juga mengangkat kepala kecilnya tinggi-tinggi. Dia mengedipkan matanya yang berwarna ungu pucat yang dipenuhi dengan spiritualitas. Membuka mulut ularnya, dia dengan lembut menjulurkan lidah ularnya sepertinya berniat untuk menjilati wajah Xiao Yan. Memiringkan kepalanya sedikit untuk menghindari tindakan nakal makhluk kecil ini, Xiao Yan tersenyum dan segera bertanya dengan suara lembut tapi agak serius, Guru, apakah menurut Anda dia telah mendapatkan kembali ingatan Ratu Medusa? Kurasa tidak, jika dia mendapatkan kembali ingatannya, Ratu Medusa tidak akan tinggal di sisimu mengingat karakternya yang angkuh dan kasar, kupikir, mungkin itu karena aku berniat membunuh 5 doang dari ular rakyat, baru saja yang menyebabkan Ratu Medusa untuk sementara menerobos batas 7 warna surga menelan piton. Melihat cara 7 warna langit menelan piton saat ini, saya pikir semangat Ratu Medusa sekali lagi ditekan. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas lembut. Telapak tangannya dengan lembut mengusap kepala Heaven Swallowing Python dan dia tersenyum pahit sambil bergumam, benda kecil ini benar-benar bom waktu. Sulit untuk mengatakan kapan Ratu Medusa sekali lagi akan muncul darinya. Saat itu, aku sudah memberitahumu ini, tapi kamu masih bersikeras untuk menjaganya di sisimu. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan menggosok kepalanya dan menatap Heaven Swallowing Python yang lucu sebelum berkata tanpa daya, salahkan daya tarik yang sangat besar yang dimiliki makhluk kecil ini. Saya harap itu akan dapat terus menekan semangat Ratu Medusa. Mengambil sebotol Amethyst Winged Lion Bird Essence dari cincin penyimpanan, Xiao Yan menjatuhkan beberapa tetes ke dalam Heaven Swallowing Python. Makhluk kecil itu kemudian menjulurkan lidah ularnya dengan puas sebelum dengan malas masuk ke dalam lengan baju Xiao Yan. Setelah menenangkan Heaven Swallowing Python, tatapan Xiao Yan menyapu gurun di bawahnya dan secara bertahap turun dari jarak tertentu di tempat tertentu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pasir kuning di bawah kakinya saat dia berkata dengan lembut, ini seharusnya tempatnya. Telapak tangan Xiao Yan perlahan terbuka, mengarah ke gundukan pasir dan sedikit tenang. Kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Di bawah kekuatan hisap, pasir kuning di area di bawahnya tiba-tiba mengerumuni langit. Saat pasir kuning itu dihilangkan, sebuah lubang hitam pekat yang dalamnya beberapa meter tiba-tiba muncul di bawahnya. Kursi lotus berwarna hijau yang memancarkan cahaya redup tergantung di dalam lubang. Melihat bahwa Green Lotus Core Flame benar-benar aman, Xiao Yan menghela nafas lega. Tangannya memberi isyarat dan teratai hijau segera berubah menjadi lampu hijau yang melesat ke arah telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan membawa kursi teratai hijau di tangannya dan mengamati nyala api kecil berwarna hijau yang terus membumbung tinggi dengan tatapan yang agak memabukkan dengan pancaran panas. Ayo pergi ke bagian terluar gurun. Tempat itu seharusnya sedikit lebih aman. Setelah itu, temukan tempat yang tenang dan telan, api surgawi.
Tampak memahami keinginan untuk api surgawi di hati Xiao Yan, Yao Lao segera menyarankan. Oke, Xiao Yan mengangguk dengan serius. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke mulutnya. Dengan gerakan mengunyah, dia menelannya ke dalam tubuhnya. Dia kemudian membawa kursi teratai hijau dan mulai terbang gila-gilaan menuju daerah terluar gurun. Saat tubuh Xiao Yan menghilang di dalam pasir kuning yang dipenuhi langit, pertarungan yang menggetarkan jiwa untuk api surgawi di gurun Tager akhirnya berakhir dengan seseorang yang memperoleh kemenangan penuh. Setelah terbang selama hampir setengah hari dan mengonsumsi 13 pil pemulihan energi di sepanjang jalan, Xiao Yan akhirnya dan secara bertahap tiba di wilayah terluar gurun Tager. Arah yang Xiao Yan tuju saat ini adalah menuju wilayah di peta yang paling jarang penduduknya karena dia membutuhkan tempat yang sangat terisolasi. Ketika matahari yang panas di langit berangsur-angsur terbenam dan benar-benar jatuh di bawah cakrawala, akhirnya ada beberapa rumput layu yang muncul di pasir kuning yang monoton. Dia terbang untuk beberapa waktu lagi dan warna hijau segar sekali lagi muncul di hadapannya. Di cakrawala yang jauh, puncak kecil gunung yang megah mulai muncul secara bertahap. Setelah melihat munculnya puncak gunung, Xiao Yan, yang telah berjalan jauh sepanjang hari, akhirnya menghela nafas panjang sambil mengayunkan tangannya yang mati rasa. Sayap awan ungu yang muncul dan menghilang karena kelelahan Doqi sekali lagi menjadi jauh lebih aktif. Xiao Yan mengepakkan sayapnya, berubah menjadi cahaya hitam dan menembak langsung ke gunung agung di kejauhan. 10 menit kemudian, Xiao Yan turun di kaki gunung, meniupkan awan debu. Saat ini, jubah hitam di sekujur tubuhnya ditutupi dengan lapisan pasir kuning kecil. Dia menyeka keringat yang bercampur pasir dari kepalanya. Setelah lengan bajunya secara acak menyeka wajahnya, dia akhirnya benar-benar mengacaukannya dan akhirnya tampak sangat ceroboh. Setelah dia mendarat, ekspresi Xiao Yan agak pucat dan serius. Dia dengan cepat menempatkan kursi teratai hijau di sisinya dan buru-buru mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Yao Lao sebelum dia dengan cepat menampilkan formulir pelatihan dan mulai memasuki mode pelatihan untuk memulihkan Doqi-nya. Xiao Yan didukung oleh pil pemulihan energi, saat dia bergegas melanjutkan perjalanannya tetapi pil obat bagaimanapun juga adalah objek eksternal. Berulang kali mengandalkan mereka untuk memulihkan Doqi akan dengan mudah menyebabkan tubuhnya bergantung padanya. Jika dia terus berulang kali menggunakannya untuk waktu yang lama, kemampuan tubuhnya untuk memulihkan Doqi dengan sendirinya dapat secara bertahap menurun sampai pada akhirnya, segala jenis pemulihan Doqi tanpa pil akan menjadi tidak efektif. Sulit untuk membayangkan tetapi jika seorang praktisi Do kehilangan kemampuan untuk memulihkan Doqi, apakah dia masih bisa disebut praktisi Do? Jadi, setelah terburu-buru dalam perjalanan untuk waktu yang lama, hal terpenting bagi Xiao Yan setelah mendarat adalah segera mengaktifkan jalur Qi di tubuhnya dan mulai memulihkan Doqi. Waktu pelatihan berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum Xiao Yan secara bertahap membuka matanya. Dia menghela napas dalam-dalam yang agak kuning. Setelah memutar ototnya yang agak mati rasa, dia tersenyum pahit dan berkata, meskipun mantra api saat ini telah berevolusi ke tingkat Huang Tengah setelah menelan api ungu, itu masih metode Qi kelas Huang. Itu tidak cukup untuk mendukung konsumsi saya. Jika saya tidak memiliki pil pemulihan energi dalam jumlah besar untuk mendukung saya tidak akan dapat bertahan begitu lama. Hehe, yakinlah, kali ini, setelah Anda berhasil menelan api surgawi, mantra api, pasti akan dapat berevolusi menjadi kelas Xuan. Ketika saat itu tiba, kamu dengan metode Qi kelas Xuan seharusnya bisa melampaui sebagian besar orang kuat dengan level metode Qi yang sama, Yao Lao menghibur sambil tersenyum. Semoga, aku akan melakukan yang terbaik. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan menatap kursi teratai hijau yang indah di tanah dan dengan erat mengerucutkan bibirnya. Keras kepala samar-samar merembes keluar dari bibir yang ditekan dengan kuat itu. Xiao Yan tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang energi yang terkandung dalam api surgawi. Meskipun evolusi metode Qi di seluruh kelas membutuhkan jumlah energi yang mengerikan yang lebih dari 10 kali lipat antara level seperti Douze dan Douxi, Xiao Yan percaya bahwa api inti teratai hijau pasti memiliki energi yang menakutkan ini. Kalau tidak, itu tidak memiliki kualifikasi untuk menyebabkan banyak orang kuat di benua itu tunduk padanya. Setelah menghirup udara segar pegunungan dalam-dalam,
Xiao Yan mengangkat kursi teratai hijau dan meletakkannya di depannya. Matanya menatap tajam pada kumpulan bibit api berwarna hijau di tengah teratai yang dibanjiri dengan spiritualitas. Kepuasan dan kepahitan samar melintas di wajahnya. 2 tahun lalu, ketika dia baru saja menerima gulungan hitam misterius itu, dia mengerti di suatu tempat jauh di dalam hatinya bahwa, mencari api surgawi, akan menjadi misi seumur hidupnya. Hanya dengan berulang kali menelan api surgawi, dia dapat secara bertahap melangkah menuju puncak. Jika dia ingin berdiri di puncak pagoda emas benua dan mengabaikan segalanya, dia harus melakukan upaya yang hampir gila. Dalam 2 tahun, Xiao Yan tampaknya telah berjalan lebih dari setengah kekaisaran Jia Ma untuk mendapatkan api surgawi. Saat itu, di dunia magma bawah tanah, sulit untuk membayangkan betapa bersemangatnya Xiao Yan di dalam hatinya ketika dia mengetahui bahwa ada hadiah api surgawi. Namun, ketika dia hanya mendapatkan teratai hijau kosong setelah bertarung sampai hampir mati dengan ular roh api berkepala 2 itu beberapa kali, dia putus asa, tetapi dia masih tidak memilih untuk menyerah. Dengan demikian, dia yang gigih melakukan tindakan berikut yang akan menyebabkan siapapun yang mendengar tentang mereka merasa bahwa Xiao Yan gila. Hanya dengan kekuatan seorang Dousi, dia memasuki gurun yang sunyi sendirian dan menyerbu ke wilayah ras ular orang, yang dipandang manusia sebagai tempat terlarang. Dia melakukan semua ini sendiri. Selama perjalanannya ke padang pasir, dia telah menari di atas sabit dewa kematian namun berhasil menghindari pedangnya yang akan merenggut jiwanya. Karena keberanian dan usahanya, pemuda yang beruntung itu menjadi pemenang terbesar dari game api surgawi, di mana bahkan seorang Dowling hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Xiao Yan telah bekerja keras selama 3 tahun untuk mendapatkan bibit api kecil berwarna hijau ini. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan saat dia memeluknya di dadanya. Ini adalah hadiah kemenangan yang menjadi miliknya. Perlahan mengangkat kepalanya, Xiao Yan menatap bulan sabit di langit dan secara bertahap melebarkan mulutnya. Sesaat kemudian, raungan lembut muda dan agak serak yang membawa kebahagiaan tak terkendali bergema di seluruh langit di atas gunung. Cincin hitam gelap sedikit bergetar dan tubuh Yao Lao tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan. Dia menundukkan kepalanya untuk menyaksikan tubuh pria muda yang tegang yang telah dikekang hingga sedikit bergetar. Sebuah kelegaan dan kelembutan melintas di mata tuannya yang keruh itu. Selama 2 tahun, dia telah menemani Xiao Yan, mengamati pertumbuhannya, mengamati usahanya dan mengamati bagaimana dia berkali-kali melampaui batasnya dalam pertempuran dan pelatihan. Usahanya selama 2 tahun akhirnya membuahkan hasil. Bab 227, Menelan Api Surgawi, mulailah. Setelah dia secara bertahap memulihkan tubuhnya kembali ke kondisi puncaknya, Xiao Yan akhirnya mulai tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan sabit di langit untuk waktu yang lama. Kemudian dia tertawa pelan, membawa kursi teratai hijau di tangannya dan berdiri. Mari kita cari tempat yang lebih aman dulu. Yao Lao berkata dengan lembut. Haha, baiklah. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia mengamati medan di sekitarnya. Ini adalah satu-satunya gunung di tepi gurun. Dengan mampu memblokir gurun hingga kaki gunung, ukuran gunung tidak akan terlalu kecil. Di gunung, sesekali terdengar suara serigala yang melolong dan auman harimau. Tampaknya mereka mengumumkan kepada semua orang bahwa wilayah di sini sudah memiliki pemilik. Membawa kursi teratai hijau erat-erat di tangannya, ujung kaki Xiao Yan menginjak tanah dengan berat. Sebuah ledakan energi terdengar dan tubuhnya tiba-tiba naik dan dengan cepat mendarat di atas pohon besar di sampingnya. Tubuhnya bergoyang dengan cabang-cabang pohon saat pandangannya menyapu hutan pegunungan hijau segar di sekitarnya. Setelah itu, dia dengan lembut menekan cabang pohon dan tubuhnya dengan cepat melintasi hutan lebat seperti elang di langit malam saat dia dengan cepat menuju ke puncak gunung. Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak di sekitar puncak gunung, memeriksanya beberapa kali. Akhirnya, dia memilih tempat yang cukup dia senangi, gua gunung yang terbentuk secara alami. Posisi goa berada di tengah-tengah tebing sedangkan dinding tebing sangat curam sehingga hampir vertikal dan tidak ada tempat untuk seseorang untuk menginjakkan kaki. Jadi, jelas tidak mungkin untuk mendaki ke gua gunung. Namun, gua gunung yang tampaknya sulit untuk didaki orang lain ini tidak diragukan lagi jauh lebih mudah dan hampir mudah bagi Xiao Yan yang memiliki sayap awan ungu. Berdiri di atas tebing, Xiao Yan melirik ke lembah yang sangat dalam dan hampir tak berdasar di bawah gunung.
Itu ditutupi oleh kabut tipis. Tempat ini, yang tidak terbuka ke langit atau di bawah adalah lokasi pelatihan paling ideal di hatinya. Mengangguk kepalanya dengan puas, Xiaoyan tidak menunjukkan keraguan saat dia melompat dari tebing. Angin kencang terdengar melewati telinganya. Punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu memanjang. Sayap mengepak menyebabkan tubuh cepat turun. Xiaoyan melambat. Sesaat kemudian, tubuhnya sudah tersuspensi dengan mulus di luar gua gunung. Tatapannya dengan hati-hati menyapu gua. Hanya setelah dia tidak menemukan jejak binatang ajaib yang tinggal di dalam gua, dia membawa kursi teratai hijau dan terbang ke dalam gua. Meskipun gua itu tidak terlalu besar, itu cukup besar untuk digunakan Xiaoyan. Setelah meletakkan kursi teratai hijau di atas batu besar, Xiaoyan mengeluarkan beberapa batu cahaya bulan dari cincin penyimpanannya yang dia gantung di dinding batu. Segera, cahaya yang agak redup mulai bersinar. Dengan bantuan cahaya, Xiaoyan mulai menyapu pandangannya ke dalam gua dengan waspada. Setiap sudut kecil-kecil tersapu oleh tatapan Xiaoyan beberapa kali. Seseorang tidak bisa menyalahkan Xiaoyan karena begitu waspada dan hati-hati. Niatnya untuk menelan api surgawi sangat sulit sehingga bahkan menelan api ungu tidak dapat dibandingkan dengannya. Selama waktu seperti itu, gangguan apapun dari lingkungan akan menyebabkan usahanya gagal. Selain itu, dia juga kemungkinan akan menerima serangan balasan dari api surgawi, dan berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap. Xiaoyan membutuhkan waktu hampir 1 jam sebelum dia benar-benar memindai gua gunung yang tidak terlalu luas. Selama pemindaiannya, dia menemukan beberapa kotoran binatang ajaib kecil yang disembunyikan oleh beberapa batu besar. Ini seharusnya ditinggalkan oleh beberapa jenis magic beast terbang dari waktu mereka datang ke sini untuk beristirahat. Setelah membersihkan kotoran dari gua, Xiaoyan memindahkan batu besar dari bagian dalam gua dan benar-benar memblokir pintu masuk. Dia hanya meninggalkan beberapa celah kecil untuk memungkinkan udara masuk. Begitu dia menyelesaikan tugas-tugas merepotkan ini, Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia kemudian datang ke tengah gua di mana dia duduk bersila di depan sebuah batu besar. Api panas menari-nari di dalam mata hitamnya saat dia menatap kursi lotus berwarna hijau di depannya. Guru, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ada beberapa keringat di telapak tangannya saat Xiaoyan menelan air liurnya dan bertanya dengan lembut di dalam hatinya. Pertama, ambil semua barang yang kamu butuhkan. Yao Lao melayang keluar dari ring. Keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya ada di wajah lamanya. Xiaoyan mengangguk. Jarinya mengetuk cincin penyimpanan dan mengeluarkan botol giok transparan kecil. Di dalamnya, ada pil obat berwarna darah seukuran mata naga yang terbaring tanpa suara. Melalui pantulan permukaan botol, pil obat berwarna darah tampak agak teduh. Ketika botol itu bergetar sedikit, sepertinya ada cairan tak terlihat yang bergetar di dalamnya. Pil obat berwarna darah bulat ini adalah salah satu hal penting yang disiapkan untuk menelan api surgawi, pil teratai darah. Setelah mengeluarkan pil teratai darah, Xiaoyan mengeluarkan kotak giok kecil lainnya dari dalam cincin penyimpanan yang dengan lembut dia tempatkan di permukaan batu yang bersih. Seketika, udara dingin yang samar mulai mengembun dan membentuk lapisan es tipis. Ketika kotak giok dibuka, botol giok putih salju ditemukan ditempatkan dengan hati-hati di dalamnya. Kabut dingin berwarna putih samar menyelimuti botol giok itu, membuatnya tampak samar berkabut dan misterius. Benda yang disimpan di dalam botol giok putih salju ini adalah air mancur dingin roh es yang Xiaoyan telah menggunakan semua usahanya untuk mendapatkannya dari tangan Gute. Yao Lao menganggukkan kepalanya saat tatapannya melewati dua hal yang dikenal sebagai harta unik ini. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya berwarna abu-abu samar tiba-tiba naik perlahan dari ujung jarinya. Cahaya berwarna abu-abu berputar sekali di udara sebelum mendarat dengan lembut di permukaan batu. Cahaya itu kemudian menghilang, memperlihatkan hal yang tersembunyi di dalamnya. Itu adalah batu berwarna abu-abu yang seukuran ibu jari. Batu itu sehalus batu giok dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Di tengah batu, ada cahaya biru pucat yang perlahan menggeliat, seperti cacing kecil yang memiliki kekuatan hidup. Apakah ini yang disebut jiwa penerimaan? Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya dengan agak terkejut saat dia melihat batu kecil yang tampak sederhana ini. Ah! Ini memang jiwa penerimaan, bahan alami dan aneh yang sangat langka. Hanya di cincin penyimpanan tingkat tinggi seseorang akan memiliki kesempatan kecil untuk menggalinya. Ini mungkin tampak hanya sedikit tetapi nilainya jauh melebihi
pil teratai darah, dan air mancur dingin roh es. Jika saya belum beruntung mendapatkannya saat itu, saya khawatir bahkan jika Anda sudah mendapatkan api surgawi, Anda hanya bisa menatapnya dengan bingung. Yao Lao berkata dengan lembut sambil tersenyum. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan melirik cincin penyimpanan di tangannya. Ini adalah cincin penyimpanan tingkat rendah tetapi bernilai puluhan ribu koin emas. Jika itu adalah cincin penyimpanan kelas menengah, nilainya setidaknya akan tumbuh lebih dari 10 kali lipat dari jumlah itu. Adapun cincin penyimpanan tingkat tinggi, cincin penyimpanan tingkat ini pada dasarnya termasuk dalam kategori tidak memiliki harga pasar. Beberapa klan besar bahkan menggunakan cincin penyimpanan bermutu tinggi sebagai kenang-kenangan atau simbol kekayaan mereka. Di benua Doqi, hanya orang kuat atau pemimpin kelompok kuat yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan cincin penyimpanan bermutu tinggi. Dari penjelasan ini, sejauh mana kelangkaan hal seperti itu bisa dipahami. Jika dibandingkan dengan cincin penyimpanan bermutu tinggi, jiwa penerimaan ini tidak diragukan lagi jauh lebih langka, hampir ke titik yang menyedihkan. Menggambarkannya sebagai bulu burung phoenix atau tanduk naga mungkin tidak berlebihan. Xiao Yan dengan hati-hati dan hati-hati memeriksa ketiga item sebelum dia mengalihkan pandangannya ke teratai hijau. Tatapannya menatap tajam ke api berwarna hijau di tengah teratai dan dengan lembut menjilat mulutnya. Kerinduan dan keinginan menutupi seluruh wajahnya. Lepaskan. Yao Lao berkata dengan serius. Ya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan memegang bagian bawah kursi teratai hijau dengan telapak tangannya. Persepsi spiritualnya dengan cepat menyusup ke dalamnya, memisahkan kursi teratai dan api inti teratai hijau. Setelah itu, dia dengan hati-hati menarik kursi teratai hijau. Setelah kehilangan ikatan kursi teratai hijau, nyala api kecil berwarna hijau itu tiba-tiba membesar beberapa kali. Hanya dalam sekejap mata, bibit api berwarna hijau berubah menjadi sekelompok api yang tergantung di udara. Saat ukuran api membesar, suhu di gua gunung juga naik dengan sangat cepat. Di puncak gua gunung, dinding batu sudah mencair dengan tenang, membentuk lubang seukuran kepala seseorang. Setelah mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat di dahinya, Xiao Yan mundur 2 langkah kecil dan mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keseriusan saat dia menatap nyala api berwarna hijau yang naik. Meskipun hatinya sudah melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri, telapak tangannya masih gemetar tanpa sadar. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Xiao Yan dengan paksa berpura-pura tenang saat suaranya yang bergetar bertanya. Kekuatan yang tercipta dari menelan, api surgawi, akan sangat kuat. Jadi, saya akan menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mengelilingi seluruh gua. Jika tidak, lebih dari setengah gunung ini dapat dibakar oleh api surgawi, sebelum Anda dapat menelannya sepenuhnya. Yao Lao berkata dalam-dalam sambil menepuk bahu Xiao Yan, menghiburnya. Ya, Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Meskipun mengatakan ini mungkin terdengar tidak menguntungkan tetapi sebagai jaminan, kamu lebih baik duduk di atas teratai hijau. Jika sesuatu terjadi, teratai hijau dapat melindungi hidup Anda. Kalau tidak, bahkan jika itu saya, akan sulit untuk menyelamatkan Anda dalam sekejap yang diperlukan untuk menyelamatkan hidup Anda. Bagaimanapun, Anda harus menelan api surgawi ke dalam tubuh Anda. Itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum berkata tanpa daya. Xiao Yan tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Ujung kakinya mengetuk tanah dan tubuhnya dengan lembut melayang ke kursi teratai hijau. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya untuk menghadap Yao Lao. Konsumsi pil teratai darah terlebih dahulu. Tanpa perlindungan lapisan darah yang terbentuk, mustahil untuk melakukan kontak dekat dengan api surgawi dengan kekuatanmu. Yao Lao berkata dengan serius. Xiao Yan mengangguk. Dia sedikit menekuk telapak tangannya dan menyedot botol giok kecil ke tangannya. Setelah memiringkan botol giok, pil obat seukuran mata naga yang samar-samar memancarkan kilau sehat, berguling ke tangannya. Memegang pil teratai darah di tangannya, Xiao Yan meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus. Aroma aneh menyelimuti ujung hidungnya sementara jenis perasaan dingin hampir menyebabkan semangatnya bergetar beberapa kali. Xiao Yan memusatkan pandangannya pada pil obat tingkat 5 ini. Dia mengepalkan tinjunya tiba-tiba, menutup matanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil teratai darah memasuki mulut Xiao Yan, itu berubah menjadi energi yang agak gelap dan dingin yang dengan cepat memasuki semua jalur qi di tubuh Xiao Yan. Akhirnya,
Lapisan film seperti darah, perlahan menembus jalur qi dan bahkan tulangnya. Setelah penetrasi film darah, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat. Benang darah segar mulai membumbung keluar dari pori-porinya. Hanya dalam sekejap mata, lapisan darah merah segar menutupi tubuhnya, memberinya penampilan yang menakutkan. Tidak lama setelah darah segar ini muncul, dengan cepat menggumpal dan akhirnya membentuk kutikula berwarna darah. Kutikula ini menutupi tangan dan kaki Xiaoyan. Bahkan matanya benar-benar tertutup di dalamnya. Kutikula berwarna darah tampaknya telah membentuk baju besi berwarna darah yang sangat padat yang tahan terhadap angin, dengan erat melindungi Xiaoyan di dalamnya. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya yang ditutupi oleh kutikula berwarna darah dan membidik, api surgawi, di udara. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak. Setelah munculnya gaya hisap, nyala api berwarna hijau di udara tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, kekuatan penghancur yang mengerikan perlahan menyebar dari dalam api berwarna hijau seolah-olah telah dibangunkan. Xiaoyan memusatkan pandangannya dengan saksama pada gugusan api berwarna hijau yang tumbuh lebih besar. Dia tahu bahwa menelan, api surgawi, telah dimulai. Bab 228, melepaskan benih api. Di dalam gua yang terang, api berwarna hijau menggeliat hebat. Jejak distorsi yang menonjol jelas muncul di udara di sekitar nyala api mengikuti geliat kelompok bibit api. Tidak disangka bahwa suhu, api inti teratai hijau, akan sangat menakutkan. Saat api inti teratai hijau berangsur-angsur menjadi lebih liar, Yao Lao, yang pertama kali merasakan ini, dengan cepat menyebarkan kekuatan spiritualnya yang kuat dan sepenuhnya menutupi seluruh gua. Pada saat yang sama, ia mengisolasi suhu yang sangat tinggi yang muncul di gua. Di udara, api berwarna hijau, diperbesar oleh angin, meluas hampir 100 kali dalam sekejap mata. Setelah perubahan ukurannya, nyala api yang semula hangat dan menenangkan menjadi liar dan ganas. Nyala api bersiul saat menggeliat, mengeluarkan suara, cici. Udara di sekitarnya juga dibakar oleh api hijau panas menjadi ketiadaan. Xiaoyan memfokuskan pandangannya pada api hijau besar di udara sebelum memutar kepalanya untuk melihat Yao Lao. Dia menunggu yang terakhir menganggukkan kepalanya. Kemudian dia menghirup udara panas dalam-dalam. Tangannya, yang ditutupi oleh kutikula berwarna darah, dengan gemetar mengarah ke api hijau dan melepaskan kekuatan hisap yang keras. Saat mengisap, api surgawi, kekuatan isap, yang biasanya dapat dengan mudah menyedot batu besar hanya mampu menggerakkan api surgawi secara perlahan di udara. Selain itu, setiap kali kekuatan hisap tak berbentuk bersentuhan dengan Green Lotus Core Flame, itu hanya bisa bertahan selama 2 hingga 3 detik sebelum dibakar menjadi kehampaan oleh panas yang mengerikan. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan dan Green Lotus Core Flame mungkin hanya terpisah beberapa meter, jumlah Douqi yang habis sangat besar. Mata Xiaoyan menatap tajam ke api berwarna hijau yang perlahan bergerak. Napasnya agak cepat dan dahinya dipenuhi keringat. Keringat mengikuti kontur wajahnya saat mengalir ke bawah. Di bawah pantulan kutikula berwarna darah, itu tampak seperti tetesan darah segar berwarna merah cerah. Saat api inti teratai hijau berangsur-angsur semakin dekat, energi panas mengerikan yang dipancarkannya bahkan menyebabkan wajah Yao Lao ke samping mengungkapkan beberapa kejutan. Jelas, energi yang terkandung dalam api surgawi ini, yang menempati peringkat ke-19 di peringkat api surgawi, tampaknya bahkan melebihi harapannya. Ketika api besar berwarna hijau berhenti sekitar 1 meter di depan Xiaoyan, panas mengerikan yang dipancarkannya masih menyebabkan beberapa batu hijau keras untuk secara bertahap retak meskipun Yao Lao telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengisolasi bagian dalam gua. Sesaat kemudian, beberapa batu besar berubah menjadi banyak batu kecil yang dibakar menjadi tumpukan bubuk halus berwarna hijau. Wajah Yao Lao dipenuhi dengan keseriusan saat dia menatap api besar berwarna hijau yang berhenti di depan Xiaoyan. Permukaan tubuh Yao Lao yang agak kabur tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens seperti gelombang air. Melihat tubuhnya berubah, ekspresi Yao Lao sedikit berubah. Sepasang tangannya membentuk segel dalam materi seperti kilat dan menjerit pelan. Seketika, api berwarna putih tebal dengan cepat naik dari tubuhnya dan secara bertahap berhenti ketika menutupi semuanya. Setelah memanggil Bone Chilling Flame, Yao Lao sekali lagi menjadi tenang. Dia mundur beberapa langkah kecil, menatap tajam ke nyala api berwarna hijau yang menggeliat dengan wajah tua yang serius, dan dengan cepat berkata, "Ulurkan tanganmu ke dalam nyala api berwarna hijau."
Bagian tengah kelompok api harus membentuk gumpalan benih api. Membawanya keluar. Buru-buru. Mendengar kata-kata Yao Lao, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Di bawah kutikula berwarna darah, sepasang mata terbuka lebar. Xiao Yan menarik sudut mulutnya dengan tidak percaya. Ulurkan tangannya ke dalam nyala api. Bukankah itu mencari kematian? Pikiran tercengang dengan cepat melintas di hatinya. Sesaat kemudian, dia menenangkan pikirannya dari keadaan tertegun. Karena Yao Lao telah memberitahunya hal ini, maka dia harus melakukan apa yang diperintahkan. Dia bahkan tidak memiliki pengalaman sedikit pun ketika harus menelan api surgawi. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengikuti setiap perintah Yao Lao. Meskipun ketika menelan api surgawi, kesalahan kecil apapun akan mengakibatkan reaksi dari api surgawi, mengubahnya menjadi tumpukan abu, Xiao Yan mampu memberikan Yao Lao kepercayaan yang tidak terbatas. Xiao Yan menganggukkan dagunya tanpa ada yang memperhatikan sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatap tajam pada api berwarna hijau yang semakin dekat. Tangannya yang sedikit gemetar membuka dan menutup sedikit, bersiap untuk menyerang api surgawi, kapan saja. Ketika api inti teratai hijau tiba di tempat sekitar 2 hingga 3 kaki dari Xiao Yan, tanah batu gunung yang keras di sekitarnya telah dibakar menjadi lubang besar. Hasil ini adalah sesuatu yang terjadi bahkan dengan upaya perlindungan Yao Lao. Jika Yao Lao menarik perlindungan dari kekuatan spiritual, seluruh puncak gunung akan dibakar menjadi tumpukan abu dalam waktu yang sangat singkat. Teratai hijau memancarkan cahaya berwarna hijau samar saat Xiao Yan duduk bersila di kursi teratainya. Lapisan cahaya ini membantu Xiao Yan memblokir sebagian besar suhu api surgawi. Bahkan dengan ini, masih ada beberapa suhu sisa yang berhasil meresap, menyebabkan kutikula berwarna darah membentuk tetesan cairan merah terang. Mata hitam gelap Xiao Yan memantulkan api iblis dan eksotis berwarna hijau saat dia menatap api besar yang berhenti di depannya. Tenggorokannya berguling sedikit sebelum dia mengatupkan giginya dengan keras dan perlahan mengulurkan tangannya, yang ditutupi dengan kutikula berwarna darah, ke dalam kelompok api inti teratai hijau. Mengikuti ekstensi bertahap tangannya ke Green Lotus Core Flame, lapisan kutikula berwarna darah di lengannya mulai mencair dengan cepat. Tetesan darah seperti cairan berulang kali menetes ke bawah. Setiap kali setetes cairan meninggalkan tangannya, itu akan dengan cepat dibakar oleh api berwarna hijau menjadi ketiadaan. Meskipun kutikula berwarna darah meleleh dengan sangat cepat di dalam api surgawi, kekuatan obat dari pil teratai darah di dalam tubuh Xiao Yan melepaskan energi gelap dan dingin dalam jumlah yang tidak pernah berakhir saat kutikula meleleh. Energi ini melewati jalur Qi-nya sebelum dengan cepat dan sepenuhnya memperbaiki kutikula berwarna darah yang meleleh di tangannya. Di bawah siklus pencairan dan penggantian terus-menerus ini, tangan Xiao Yan akhirnya benar-benar terulur ke dalam api surgawi. Berada dalam kontak dekat dengan Green Lotus Core Flame, kutikula berwarna darah di seluruh tubuh Xiao Yan mulai menunjukkan tanda-tanda mencair dengan intensitas yang bervariasi. Setelah itu, cairan berwarna darah menetes seperti air yang mengalir. Sepintas, tampak seolah-olah darah segar terus-menerus dipancarkan dari dalam pori-porinya. Wajahnya yang halus dan tampan juga saat ini tertutup oleh darah segar yang berjatuhan, seperti iblis yang telah keluar dari neraka. Secara keseluruhan, dia tampak sangat menakutkan. Xiao Yan menatap tajam pada nyala api berwarna hijau yang terus menggeliat dengan mata yang tidak berkedip. Tangannya dengan cepat menggenggam dalam api surgawi. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan api surgawi, yang tidak dikendalikan oleh siapapun. Meskipun ada beberapa hal baru yang aneh, ada kegelisahan dan ketakutan yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, jika kutikula berwarna darah di tangannya gagal diganti tepat waktu, maka Xiao Yan akan berubah menjadi tumpukan abu dalam beberapa detik. Dari bawah kutikula berwarna darah, keringat menetes dari dahi Xiao Yan, memasuki matanya. Ada rasa sakit dan bengkak di matanya karena keringat asin, tetapi dia tidak berani mengedipkan matanya sekalipun. Dia dengan erat menekan mulutnya bersama-sama saat telapak tangannya perlahan-lahan masuk ke dalam api berwarna hijau inci demi inci. Ketika Xiao Yan sedang mencari gumpalan benih api dari api inti teratai hijau, dia tidak bisa tidak terkejut dan kagum dengan suhu tinggi dari api surgawi. Suhu yang dikandungnya jauh melebihi harapan Xiao Yan. Meskipun dia telah menyiapkan banyak hal, suhu tinggi yang mengerikan yang dibawa oleh api inti teratai hijau, masih perlahan merembes melewati kutikula berwarna darah dan pertahanan penutup energi teratai hijau, menyebabkan kulit Xiao Yan
yang telah bersembunyi di bawahnya, mereka menjadi merah, seperti besi panas yang membakar. Xiao Yan mengatupkan giginya saat dia menunjukkan rasa sakit yang membakar. Melalui sudut matanya, dia dengan cepat melirik ke sekelilingnya dan agak terkejut menemukan bahwa gua kecil itu telah berkembang menjadi 2 kali ukuran aslinya. Pada saat ini, api inti teratai hijau tampaknya telah menyadari niat Xiao Yan. Seketika, itu mulai berputar dan energi alami yang terkandung di dalam ruang sekitarnya mulai rusuh. Energi berbintik-bintik multiwarna perlahan mengalir, seperti sungai berwarna-warni, tampak sangat mempesona. Energi berbintik-bintik multiwarna berputar di sekitar lingkungan Green Lotus Core Flame. Kadang-kadang, gumpalan api akan menerkamnya. Segera, cincin energi berbintik-bintik berbentuk bulat ini akan muncul seperti donat yang telah digigit anjing, meninggalkannya dengan tepi yang hilang dan terkelupas. Menyusul pemberontakan tiba-tiba dari api inti teratai hijau, suhu yang semula menakutkan di dalam gua segera meningkat tajam. Lingkungan di dalam gua gunung mulai retak dengan cepat di bawah kenaikan suhu yang tiba-tiba ini. Banyak garis retakan besar diam-diam menyebar dan hanya dalam beberapa saat, mereka menutupi seluruh gua gunung. Melihat bagian dalamnya yang telah rusak hingga penuh lubang, mungkin sudah lama runtuh jika bukan karena dukungan Yao Lao. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Jika itu dilemparkan ke kota, itu mungkin bisa membakar kota besar menjadi reruntuhan dalam waktu 1 jam. Mengamati bagian dalam gua gunung yang telah mengalami perubahan drastis hanya dalam beberapa saat, palpitasi muncul di wajah Xiao Yan. Dia menggumamkan kata-kata itu sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Yao Lao. Pada saat ini, Yao Lao memiliki wajah tegang saat dia menatap setiap tindakan yang dibuat oleh api berwarna hijau. Setelah merasakan Xiao Yan melihat ke atas, wajah tegang Yao Lao menjadi sedikit lembut dan memberi Xiao Yan senyum yang menenangkan. Xiao Yan menghadapi senyum paksa Yao Lao dan mengangguk. Tiba-tiba, alisnya terangkat. Kegembiraan yang tak terkendali melonjak di wajahnya saat dia buru-buru memutar kepalanya, memusatkan pandangannya dengan saksama di dalam nyala api berwarna hijau. Tangan yang ditutupi oleh kutikula berwarna darah dengan gila-gilaan mulai menggenggam dengan liar di dalam nyala api berwarna hijau. Sesaat kemudian, tangan yang menari dengan cepat itu tiba-tiba menegang. Senyum secara bertahap naik ke sudut mulut Xiao Yan. Di satu sisi, Yao Lao menghela nafas lega saat melihat ekspresi Xiao Yan. Meskipun pelindung darah yang digumpalkan oleh pil teratai darah kuat, itu tidak bisa menahan pemanggangan yang berkepanjangan oleh api surgawi. Setelah pelindung darah menguap karena kehabisan energi, upaya Xiao Yan menelan api surgawi, kali ini harus dinyatakan sebagai kegagalan. Tangan Xiao Yan dengan erat meraih sesuatu yang substansinya seperti benih asli. Dia mengepalkan tangannya dan menahan rasa sakit yang membakar dari telapak tangannya saat dia secara bertahap menarik tangannya dari dalam api berwarna hijau. Ketika tangan Xiao Yan akhirnya menarik diri dari api berwarna hijau, dia menemukan gumpalan cairan lava berwarna hijau yang menggeliat di telapak tangannya. Apakah ini benih api dari api inti teratai hijau? Menatap gumpalan lava berwarna hijau yang memancarkan suhu menakutkan, Xiao Yan mengedipkan matanya dan bergumam pelan. Bab 229, Api Surgawi Menempa Tubuh. Setelah penarikan benih api, Green Lotus Core Flame, api berwarna hijau besar di depan Xiao Yan segera mulai menyusut secara bertahap. Beberapa saat kemudian, itu berubah menjadi gumpalan api kecil berwarna hijau dan masuk ke dalam lava berwarna hijau di tangan Xiao Yan. Ini adalah benih api asal dari api inti teratai hijau. Jangan meremehkan ukurannya. Ketika awalnya terbentuk, itu akan menjadi ukuran besar setengah puncak gunung. Namun, setelah ribuan tahun diasah oleh bumi, ukurannya menjadi semakin kecil. Hanya setelah ukurannya dikompresi seukuran telapak tangan, ia baru bisa membentuk roh api kecil. Hanya pada saat itu dapat benar-benar disebut api surgawi. Lava, seukuran ibu jari ini telah menyerap energi mengerikan selama ribuan tahun dikompresi. Anda bisa bayangkan, jika hal seperti itu benar-benar meledak, seberapa ekstrim kehancuran yang akan dilepaskan. Terus terang, di saat seperti itu, bahkan seorang Douzong hanya akan memiliki satu tujuan mutlak ketika dihadapkan dengan energi yang membakar secara spontan ini. Yao Lao menatap lava berwarna hijau di telapak tangan Xiao Yan yang seperti cacing saat dia dengan lembut berkata, mati. Petik 2. Xiao Yan menghela napas panjang dan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia dengan hati-hati memegang potongan lava berwarna hijau di telapak tangannya.
Karena suhu mengerikan yang terkandung di dalam strip lava, itu menyebabkan lapisan kutikula berwarna darah yang tebal mencair dengan kecepatan cepat yang akan membuat kebanyakan orang gugup. Apa berikutnya? Xiao Yan mengedipkan matanya dan bergumam. Menelan itu, api putih tebal di tubuh Yao Lao bergetar tak terkendali untuk beberapa kali. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangan dalam suara lamanya tetapi masih sedikit bergetar. Langkah saat ini yang perlu dilakukan Xiao Yan adalah langkah paling berbahaya dalam menelan api surgawi. Terlepas dari seberapa kuat dan kokohnya bagian luar tubuh seseorang, bagian dalam tubuh seseorang akan selalu menjadi bagian terlemah baginya. Lupakan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur yang besar. Jika sesuatu yang bahkan sedikit berbahaya masuk ke dalam tubuhnya, itu akan menyebabkan orang yang kuat merasa tidak dapat hidup atau mati. TL, merasa tidak bisa hidup atau mati, rasa sakit derita yang luar biasa. Mendengar kata-kata Yao Lao, tangan Xiao Yan yang memegang erat benih api, Green Lotus Core Flame, bergetar beberapa kali dengan cara yang tidak jelas. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap tajam pada benih api yang menggeliat perlahan dengan mata hitamnya yang gelap. Sebuah perjuangan bisa dilihat di mata hitam dan putihnya. Terlepas dari seberapa tenang karakter Xiao Yan, hatinya pasti akan merasakan teror dan ketakutan ketika dihadapkan dengan membuat keputusan hidup atau mati seperti ini. Siapa yang bisa menyalahkannya? Lagi pula, apa yang akan dia telan adalah bom yang sangat gelisah. Bom ini memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk meledakkan tubuhnya menjadi abu saat dia menelannya. Setelah keheningan Xiao Yan, suasana di dalam gua menjadi sunyi. Udara panas yang menyesakkan melayang di sekitar gua sebelum bergerak di sepanjang beberapa celah yang terbentuk. Yao Lao juga menghela nafas pelan sambil menatap tangan Xiao Yan yang sedikit gemetar. Tidak ada ekspresi kecewa di wajahnya karena keraguan Xiao Yan. Memiliki pengalaman menelan api surgawi, dia sangat jelas betapa tidak pasti hati dan jiwa seseorang saat ini. Kembalikan mereka, ketika dia menelan Bone Chilling Flame, dia bahkan memegang biji api dan duduk dengan bodoh dan gemetar selama hampir 1 jam sebelum akhirnya dia berpikir bahwa dia akan mati saat dia mengunyah biji api dan dengan paksa memaksanya, benih api ke perutnya. Melihat pemuda yang membawa benih api dengan wajah berjuang, Yao Lao juga tetap diam. Dia tidak membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata penghiburan. Ini karena menelan api surgawi selalu menimbulkan risiko yang sangat besar. Meskipun mereka telah menyiapkan pil teratai darah dan hal-hal lain sesuai permintaannya, hal-hal ini hanya akan meningkatkan tingkat keberhasilan menelan api surgawi sedikit. Menurut perkiraan kasarnya, jika Blood Lotus Pill dan item bantuan lainnya tidak ada, kemungkinan berhasil menelan Heavenly Flame bahkan tidak 1%. Dengan mereka, peluang keberhasilan mungkin telah dinaikkan menjadi sekitar 10%. Bahkan jika memang demikian, risiko yang terlibat masih sangat signifikan. Bahkan bisa dikatakan bahwa menelan api surgawi adalah tindakan yang mempertaruhkan keberuntungan seseorang. Jika seseorang beruntung, seseorang akan berkeliaran di langit dan mengambil alih tanah. Jika seseorang tidak beruntung, seseorang akan berubah menjadi abu dan dikubur dengan tanah kuning. TL, bumi itu kuning. Terima itu. Karena itu, ketika dia melihat Xiao Yan ragu-ragu dan berjuang, Yao Lao tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam-diam duduk di salah satu sudut dan menunggu keputusan mantan. Namun, dia percaya bahwa pemuda di depannya tidak akan mengecewakannya. 3 tahun pelatihan keras telah memungkinkan Yao Lao untuk sepenuhnya memahami kekejaman dan kekeras-kepalaan yang tersembunyi di hati pemuda itu. Pemuda itu telah berusaha keras untuk api surgawi. Sekarang saatnya untuk berbuah. Karakternya pasti tidak akan membiarkannya menyerah. Karena kamu tidak akan menyerah, maka raihlah. Hidup atau mati, kuat atau lemah, akan dipilih mulai saat ini. Mata Yao Lao sedikit terkulai saat dia bergumam pelan di dalam hatinya. Waktu berlalu dalam diam. Pada suatu saat, tubuh pemuda yang duduk dengan tenang itu tiba-tiba bergetar sedikit. Dia menghirup udara panas yang panjang dan sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan sisi wajahnya yang secara bertahap keluar dari ketidakdewasaan. Dia tersenyum sedikit pada Yao Lao yang masih diam di sampingnya dan Xiao Yao kemudian melambaikan biji api di tangannya. Dengan suara lembut, dia berkata, "Guru, saya mulai." Mendengar ini, senyum puas dan lembut muncul di wajah tua Yao Lao. Dia sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Saya berharap Anda sukses."
Percaya pada dirimu sendiri. Anda tidak akan gagal. Aku selalu percaya diri. Senyum cemerlang muncul di wajah lembut dan tampan pemuda itu. Dia perlahan mengangkat biji api di tangannya, berhenti sejenak, sebelum tiba-tiba melemparkannya ke mulutnya yang terbuka lebar. Begitu strip lava berwarna hijau memasuki mulutnya, Xiao Yan segera menutup mulutnya dengan erat. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya tampak disambar petir. Itu bergetar hebat dan wajahnya yang awalnya memiliki warna darah tiba-tiba menjadi pucat. Dengan paksa menahan gelombang rasa sakit yang membakar dari dalam tubuhnya, Xiao Yan perlahan menutup matanya dan pikirannya secara bertahap turun ke tubuhnya. Ketika pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dunia sensorik berkabut dan berkabut segera muncul di dalam hati Xiao Yan. Saat ini, ada banyak jalur qi di tubuhnya yang rusak. Lava berwarna hijau yang telah memasuki tubuhnya sebelumnya telah dibagi menjadi benang api kecil berwarna hijau. Api berwarna hijau ini mengandung energi menakutkan yang secara acak melewati jalur qi-nya. Apapun yang menghalangi jalan di depan mereka akan langsung dibakar oleh mereka menjadi ketiadaan. Saat api berwarna hijau ini lewat, suhu yang sangat tinggi masih berhasil meresap ke jalur qi Xiao Yan meskipun mereka dilindungi oleh lapisan darah yang digumpalkan dari pil teratai darah. Meskipun sisa panas dari apa yang merembes tidak terlalu panas, tidak diragukan lagi masih memiliki dampak destruktif pada bagian terlemah dari tubuh manusia, jalur qi. Di bawah pemanggangan dari suhu tinggi ini, jalur qi awalnya luas dan tangguh telah terpelintir seperti kulit bekas luka, memberi mereka penampilan yang sangat aneh dan menakutkan. Secara alami, rasa sakit yang diciptakan dari jalur qi-nya yang dipanggang, sampai benar-benar terpelintir, secara langsung mengakibatkan tubuh Xiao Yan berulang kali mengejang. Otot-otot di sekujur tubuhnya menegang dan menggembung seperti cacing. Wajahnya yang putih pucat tidak memiliki warna darah sedikitpun. Di dalam jalur qi, api berwarna hijau dengan liar melintas. Hanya dalam beberapa menit, bagian dalam tubuh Xiao Yan hancur hingga berantakan. Yang terburuk adalah efek obat dari pil teratai darah, sebagian besar habis oleh api surgawi. Film darah yang hilang tidak lagi memiliki pengganti dari kekuatan obat pil teratai darah. Di bawah premis memiliki perlindungan dari film darah, bagian dalam tubuh Xiao Yan masih dirusak oleh api surgawi, yang menakutkan sampai keadaan yang hampir lumpuh ini. Jika lapisan darah menghilang, semua yang ada di tubuh Xiao Yan, termasuk jalur qi, tulang, jantung, del, akan dibakar oleh api inti teratai hijau, menjadi ketiadaan dalam waktu yang sangat singkat. Ketika itu terjadi, Xiao Yan yang telah kehilangan organ-organ penting untuk mempertahankan hidupnya hanya akan ditinggalkan dengan jalan kematian. Film darah dengan cepat menjadi tipis di bawah pembakaran, Green Lotus Core Flame. Sama seperti film darah berubah menjadi keadaan transparan di mana ia akan menguap, item hangat dan dingin ditekan ke tangan Xiao Yan. Pada saat yang sama, suara serius Yao Lao terdengar, mengkonsumsi air mancur dingin roh es. Setelah itu, arahkan untuk beredar di dalam jalur qi tubuh Anda dan tingkatkan keakraban antara energi air mancur dingin dan jalur qi. Setelah Anda menyelesaikan sirkulasi, gunakan Douqi untuk membungkus api surgawi, dan arahkan untuk bersirkulasi melalui rute metode qi, mantra api, sebelum menelannya. Xiao Yan mengangguk dalam hatinya. Dia dengan cepat meraih botol giok, menyipitkan matanya dan meletakkannya di dekat mulutnya. Segera, aliran es yang cukup kuat untuk menyebabkan tubuh manusia menjadi patung es, tiba-tiba mengalir ke mulut Xiao Yan dan memasuki tubuhnya. Rasa es yang menusuk tulang dari cairan dingin mengalir melalui tenggorokan Xiao Yan sambil merasa seolah-olah bagian tenggorokannya telah digumpalkan menjadi gulungan es. Seluruh tubuhnya menggigil sementara helai benang es melayang di atas rambutnya. Aliran es masuk ke tubuhnya dan mengikuti jalur qi saat mulai mengalir ke segala arah. Ketika aliran es melewati jalur qi manapun, itu akan dengan cepat membentuk lapisan es krim yang menutupi jalur qi dan tulangnya. Ketika aliran es memasuki tubuh Xiao Yan, rasa dingin yang menusuk tulang secara kebetulan menetralkan panas di tubuhnya yang disebabkan oleh api surgawi. Perasaan nyaman yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan menghela nafas panjang. Wajah aslinya yang sangat pucat juga mendapatkan kembali beberapa warna. Saat lapisan es menutupi setiap bagian tubuhnya, pikiran Xiao Yan juga mulai mencoba untuk bersentuhan dengan gumpalan api inti teratai hijau yang melewati jalur qi-nya. Namun, kontak awalnya menyebabkan Xiao Yan merasakan sakit kepala yang hebat. Energi api surgawi
semacam ini pada dasarnya sangat liar. Itu seperti mencoba menarik kembali seekor banteng yang keras kepala untuk membuatnya mengikuti perintah dan jelas bukan hal yang mudah. Setelah usahanya mengendalikan api gagal, Xiao Yan tidak menyerah karenanya. Dia memacu pikirannya dan terus-menerus berusaha mengendalikan gumpalan, api surgawi, ini. 1 kegagalan, 2 kegagalan, 3 kegagalan, setelah gagal dalam waktu yang tidak diketahui, Xiao Yan, yang telah mencoba sampai dia hampir mati rasa, tiba-tiba merasakan jantungnya melompat. Dia buru-buru menenangkan pikirannya dan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat dia menyadari bahwa gumpalan, api inti teratai hijau, yang secara acak melewati jalur Qi ini sebenarnya mulai mengikuti rute yang telah dilalui pikirannya. Merasakan situasi ini, semangat Xiao Yan langsung terangkat. Dia buru-buru tapi hati-hati mengendalikan gumpalan kecil, Green Lotus Core Flame, ini dan mulai perlahan mengedarkannya melalui rute jalur Qi yang benar. Di jalur Qi-nya, yang penuh lubang, gumpalan api berwarna hijau perlahan mengalir. Sepanjang jalan, ketika mencairkan lapisan es di dekatnya, kabut berwarna putih samar akan menyelimuti jalur Qi lagi. Sesaat kemudian, uap putih akan berubah menjadi beberapa kristal es yang ditempelkan di sekitar jalur Qi, menciptakan penghalang untuk melindungi jalur Qi dari erosi, api surgawi. Bab 230, Sukses. Pikiran Xiao Yan menyeret gumpalan api berwarna hijau dan perlahan mengedarkannya. Di tempat-tempat di mana nyala api lewat, lapisan es yang membeku dari air mancur dingin roh es terus mencair. Saat dia dengan hati-hati menyeret gumpalan kecil api berwarna hijau ini dan mengedarkannya melalui beberapa jalur Qi-nya, api berwarna hijau lainnya juga secara bertahap tertarik pada rekan mereka ini. Dengan bantuan dari gaya tarik-menarik antara api berwarna hijau, gumpalan api hijau yang terbagi di tubuhnya mulai perlahan bergabung bersama saat Xiao Yan terus mengendalikan gumpalan, api inti teratai hijau, yang satu ini saat dia mengedarkannya ke seluruh tubuhnya. Jalur Qi. Ketika gumpalan terakhir api berwarna hijau dikumpulkan bersama melalui kerja keras Xiao Yan, api berwarna hijau secara bertahap bergabung. Sesaat kemudian, itu menggumpal menjadi lava kecil berwarna hijau. Mengamati lava berwarna hijau ini yang sekali lagi muncul, Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit berkedut yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Dia mengatupkan giginya dan menyeretnya untuk terus bersirkulasi melalui jalur Qi-nya. Api inti teratai hijau, setelah digabungkan bersama tidak diragukan lagi menjadi lebih ganas dan menakutkan. Ketika lahar berwarna hijau menetes, lapisan es yang tebal berubah menjadi setebal ibu jari. Selain itu, kabut dingin yang dipancarkannya juga dibakar oleh api berwarna hijau sampai berubah menjadi ketiadaan. Lapisan es yang telah kehilangan sistem pengisiannya mengalami kesulitan menahan erosi, api surgawi. Efek, air mancur dingin roh es secara bertahap berkurang dengan setiap gerakan api surgawi. Pada satu kesempatan ketika, api inti teratai hijau, meletus, sebagian kecil lapisan es di dalam jalur Qi Xiao Yan benar-benar meleleh. Setetes kecil lava berwarna hijau menembus pertahanan lapisan es dan mendarat di jalur Qi yang telanjang. Segera, jalur Qi bertindak seperti cacing yang bersemangat dan tegang. Rasa sakit yang hebat yang mencapai jauh ke dalam jiwanya menyebabkan Xiao Yan dengan keras memuntahkan seteguk darah segar. Gigi Xiao Yan mengatup satu sama lain. Munculnya rasa sakit yang tiba-tiba itu menyebabkan kepala Xiao Yan merasa pusing untuk beberapa saat sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghapus noda darah saat dia buru-buru fokus pada api surgawi. Sekali lagi, dia mengendalikan lava berwarna hijau dan perlahan-lahan mengedarkannya di sepanjang jalur Qi. Selama sirkulasi, pikiran Xiao Yan tumbuh semakin mahir dalam mengendalikan gerakan api inti teratai hijau. Namun, karena ini, suhu yang dipancarkan api berwarna hijau semakin menakutkan. Sekarang, air mancur dingin roh es di tubuh Xiao Yan berulang kali dikalahkan oleh serangan api surgawi. Itu kemungkinan hanya akan bertahan sedikit lebih lama sebelum benar-benar meleleh dengan energi yang habis. Mengepalkan giginya dengan kuat, Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyeret lava kecil berwarna hijau itu. Suhu tinggi yang dilepaskan dari dalamnya, merembes melalui jalur Qi dan tulang Xiao Yan, secara langsung menyebabkan gelembung kecil berwarna putih muncul di permukaan tubuh Xiao Yan. Ketika gelembung putih pecah, itu mengungkapkan daging merah cerah di bawahnya. Banyak garis retakan kecil menyebar dari dalam darah dan daging, akhirnya menutupi seluruh tangan dan tubuh Xiao Yan. Mereka membuat Xiao Yan tampak seperti boneka porselen. Yang rusak, tampak sangat menakutkan.
Mengamati kulit pecah-pecah Xiao Yan di sekujur tubuhnya, sudut mata Yao Lao berkedut tanpa sadar. Fenomena retakan kulit ini berarti bahwa udara panas telah menyebar ke seluruh bagian dalam tubuh Xiao Yan. Tanpa jalan keluar, semua udara panas hanya bisa menembus kulit Xiao Yan dan membuat celah untuk melarikan diri. Biasanya, munculnya skenario seperti itu berarti situasi di dalam tubuh tidak berjalan dengan lancar. Ini karena jika gelombang energi terjadi, maka permukaan kulit Xiao Yan memiliki kemungkinan besar untuk langsung hancur. Wajah tua Yao Lao dengan cepat berubah. Tangannya mengepal erat dan mengendur berulang kali. Butuh waktu lama sebelum dia berhasil menekan rasa takut di hatinya. Dia menunggu dengan tenang di samping, tidak berani membuat suara sedikit pun untuk mengganggu Xiao Yan. Xiao Yan saat ini mengabaikan perubahan di permukaan tubuhnya. Sebagai gantinya, dia telah menempatkan semua perhatiannya ke lava berwarna hijau yang akan menyelesaikan satu sirkulasi jalur Qi-nya. Ketika lava berwarna hijau mengalir melalui jalur Qi utama, akhirnya menyelesaikan siklus penuh yang sempurna. Pada saat ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan antara pikirannya dan Green Lotus Core Flame telah menjadi sedikit lebih diam-diam. Setelah lava berwarna hijau menyelesaikan sirkulasi terakhir, tiba-tiba ada gelombang Dou Qi di tubuh Xiao Yan. Perubahan kecil ini memiliki efek ekstrim pada situasi yang tidak stabil. Sedikit gemetar dari Dou Qi menyebabkan udara panas yang memenuhi seluruh tubuh Xiao Yan melonjak keluar melalui lengan Xiao Yan, membawa sepotong besar daging dan darah dengan itu. Rasa sakit yang intens tiba-tiba menyebabkan semangat Xiao Yan bergetar hebat beberapa kali. Di dahinya, keringat dingin seperti air yang menetes saat jatuh dengan cepat, membasahi pakaiannya. Mengambil beberapa napas dalam-dalam di dalam hatinya, telapak tangan Xiao Yan meraba-raba di dalam cincin penyimpanan dan mengeluarkan sebotol obat penyembuhan. Dia secara acak menuangkannya ke atas lukanya dan terus menempatkan pikirannya pada api berwarna hijau di tubuhnya. Karena api inti teratai hijau telah menyelesaikan satu siklus, api ungu Dou Qi di dalam pusaran tubuhnya tiba-tiba mulai menggeliat. Di bawah arahan pikirannya, gumpalan Dou Qi berwarna ungu mengalir keluar dari pusaran dan menutupi lava berwarna hijau di dalamnya. Meskipun setiap kali api ungu bersentuhan dengan api surgawi, itu akan langsung dibakar menjadi apa-apa, untungnya ada pasokan api ungu yang hampir tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, api inti teratai hijau, yang baru saja menyelesaikan satu siklus sekali lagi diseret melalui rute yang diperlukan oleh mantra api. Saat api inti teratai hijau didorong melalui rute yang ditentukan oleh mantra api, tampaknya ada kegelisahan di suatu tempat. Segera, nyala api yang menjadi lebih tenang setelah siklus penuh, sekali lagi menjadi ganas. Api berwarna hijau gelap naik dari lava dan dengan kejam memanggang jalur Qi yang telah ditutupi oleh lapisan es. Kemanapun nyala api itu lewat, jalur Qi benar-benar berubah bentuknya, mereka tampak terluka parah. Setelah menelan Green Lotus Core Flame, dengan cara ini, Xiao Yan dapat dianggap telah mengalami terornya. Sebelum menelan ini selesai, bagian dalam tubuhnya sudah rusak sampai benar-benar berantakan. Melihat lukanya saat ini, dia harus beristirahat setidaknya selama beberapa bulan bahkan dengan bantuan berbagai pil obat penyembuh jika dia ingin pulih kembali ke kondisi semula. Lagi pula, lukanya kali ini terlalu serius. Jika dia adalah orang biasa, itu mungkin sudah cukup untuk mengubahnya menjadi cacat. Di dalam jalur Qi-nya, api ungu Dou Qi terus dibakar menjadi ketiadaan sementara pusaran. Terus berusaha sekuat tenaga untuk mengirimkan Dou Qi. Itu akan menghasilkan jumlah yang sama dari Dou Qi yang dibakar. Meskipun dengan mendorongnya seperti ini, Dou Qi yang tersimpan di dalam pusaran berkurang dengan kecepatan yang terlihat. Pada saat yang sama, api inti teratai hijau juga mulai berhasil beredar melalui rute yang diarahkan oleh metode Qi, mantra api. Di bagian dalam jalur Qi-nya, lapisan es yang dibentuk oleh air mancur dingin roh es berangsur-angsur menjadi tipis dari keadaan aslinya yang tebal setelah habis oleh api surgawi dalam jangka waktu yang lama. Itu kemudian berubah dari keadaannya yang tipis menjadi keadaan yang nyaris tidak ada. Sekarang, lapisan es yang membekukan telah benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melindungi. Dengan hilangnya lapisan es, keadaan yang sudah mengerikan di dalam tubuh Xiao Yan menjadi lebih buruk. Suhu tinggi memanggang jalur Qi-nya sampai berantakan. Di beberapa area kecil, jalur Qi mulai secara bertahap membentuk gumpalan, menghalangi aliran Dou Qi. Pada tahap ini, Xiao Yan, yang telah memainkan semua kartunya,
hanya bisa mengatupkan giginya dan mengerahkan seluruh upayanya untuk menggerakkan api inti teratai hijau untuk menyelesaikan rute sirkulasi metode Ki, mantra api. Ini karena hanya dengan melakukan ini dia akan menerima kompensasi yang sempurna. Kalau tidak, begitu api surgawi menyala kembali, dia mungkin akan berubah menjadi bubuk di tempat. Di wajah Xiao Yan, celah darah kecil tiba-tiba retak terbuka. Darah segar mengalir keluar darinya, membasahi separuh wajah Xiao Yan dengan warna merah darah. Melihatnya, dia tampak seperti iblis putih dan merah. Xiao Yan yang bermata tertutup secara alami tidak tahu betapa menakutkannya penampilan luarnya. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa ada rasa sakit yang hebat yang tiba-tiba muncul di wajahnya. Setelah itu, dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengedarkan Doki, menarik lava berwarna hijau itu, yang resistensinya semakin meningkat dan menyelesaikan jalur terakhir dari teknik Ki, mantra api. Setelah terkuras oleh api surgawi, untuk waktu yang lama, api ungu Doki di pusaran tampaknya hampir sepenuhnya habis. Hanya ada 17 tetes dasar energi cair berwarna ungu yang berguling-guling di sekitar pusaran. Tetesan ungu tidak dapat dipulihkan kecuali untuk berlatih ke tahap itu lagi, tidak seperti Doki biasa yang dapat dipulihkan seiring waktu. Ketika benang terakhir gas Doki dilepaskan, Xiao Yan ragu sejenak sebelum dia mulai mentransfer energi cair keluar dari pusaran dan mengarahkan mereka untuk menutupi lava berwarna hijau dan menggunakan sekuat tenaga untuk menyeretnya. Energi cair di dalam pusaran layak memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi gas. Tetesan kecil cairan berwarna ungu mampu menahan pembakaran api surgawi selama lebih dari 20 detik sebelum benar-benar menguap. Melihat efek energi cairnya cukup bagus, semangat Xiao Yan bangkit. Dia tidak peduli tentang hal lain karena dia secara langsung dan terus-menerus menarik tetesan energi cair dari dalam pusaran dan kemudian mendorong jalur lava berwarna hijau untuk melewati bentangan terakhir dari rute yang ditandai oleh metode Ki-nya. 17 tetes energi cair berwarna ungu di pusaran dikonsumsi sampai hanya 3 tetes yang tersisa. Pada saat itu, lava berwarna hijau akhirnya keluar dari rute terakhir metode Ki, mantra api. Ketika lava berwarna hijau keluar dari jalur Ki terakhir, perasaan dingin yang tiba-tiba samar tiba-tiba muncul di kepala Xiao Yan yang telah mati rasa dari rasa sakit yang hebat, menyebabkan dia memulihkan cukup banyak ketenangan. Setelah api inti teratai hijau, saat ini melewati rute metode Ki, mantra api, suhu tinggi yang membawa kekuatan yang sangat merusak tiba-tiba mulai melemah secara bertahap. Sesaat kemudian, suhu tinggi hampir sepenuhnya ditarik ke dalam lava. Kekerasan menghilang dan seutas kehangatan yang menenangkan secara bertahap menyebar. Apakah saya berhasil? Di dalam gua gunung, Yao Lao menatap Xiao Yan yang seluruh tubuhnya bahkan tidak memiliki sepotong kulit yang dalam kondisi baik dan menghela nafas berat. Senyum puas muncul di wajahnya saat dia sedikit mengangguk. Jarinya menjentikkan dengan lembut dan roh penerimaan kecil di permukaan batu berubah menjadi cahaya abu-abu yang menembak langsung ke tubuh Xiao Yan. Saat jiwa penerimaan memasuki tubuh Xiao Yan, penutup api berwarna hijau yang menusuk langsung melesat keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Setelah itu, dengan cepat melilitnya, api hijau panas yang menggeliat di atasnya mengisolasi pandangan semua orang dari Xiao Yan. Mengamati penutup api berwarna hijau yang tiba-tiba muncul, Yao Lao tersenyum sedikit dan bergumam pelan, sungguh pria kecil yang menakutkan. Dia sebenarnya mampu menahan rasa sakit yang disebabkan oleh api surgawi yang menempa tubuhnya. Sungguh luar biasa. Di dalam gua gunung yang luas, penutup api berwarna hijau membungkus Xiao Yan di dalamnya seperti telur ayam. Nyala api berwarna hijau yang menggeliat sepertinya menyatakan bahwa Xiao Yan sedang mengalami metamorfosis.